Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kami dari redaksi Maya TV hadir di hadapan Anda dalam acara Bincang-Bincang Redaksi bersama saya Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Wilham Ya. akan mengupas kembali topik-topik hangat seputar dalam negeri. Salah satunya adalah mengenai program makan bergizi gratis ya. Ya. Di sini dikatakan bahwa dua daerah telah melakukan simulasi uji coba, yaitu Tangerang dan Solo, dan masing-masing daerah memiliki tipologi tersendiri, Ya. sehingga menjadi pertimbangan sebagai dasar uji coba atau pilot project. Ya. Nah, di sini yang jadi pertanyaan, Bang, sebagai pilot project di daerah Tangerang dan di Solo, tentunya akan mengevaluasi kekurangan-kekurangan apa yang akan dibenahi untuk program pada saat sudah berjalan final fix, seperti itu kan. Ya. Nah, ini kira-kira temuan apa, Bang, yang dapat kita pelajari dari uji coba ini? Ya, sebelum saya jawab itu saya mulai coba bicara kronologis dulu untuk memberikan konteks dari pembicaraan kita. Ya. Bahwa ini makan bergizi gratis adalah program yang dijanjikan oleh pasangan Prabowo dan Gibran di kampanye Pilpres kemarin. Ya. Kala itu kan dijanjikan sekitar 450 triliun sampai 460 triliun per tahun untuk jumlah penduduk sekitar 82 juta, 80 sekian juta lah. Nah, kemudian seiring dengan perjalanan waktu antara di tim sinkronisasi tim ekonomi lah, tim ekonomi yang ada yang baik dari pemerintahnya Jokowi maupun tim yang ditunjuk perwakilan dari Prabowo, akhirnya disepakati bahwa anggaran untuk makan bergizi gratis itu adalah sebesar 71 triliun. Artinya sangat jauh dari 450-460 triliun. Yep. Kenapa jauh? Karena berdasarkan pada kondisi keuangan Indonesia yang memang saat ini memang agak kesulitan, apalagi nanti pada semester awal pemerintahan Pak Prabowo itu tentu akan ikut juga terkena imbasnya. Salah satu indikasinya adalah melebarnya atau makin membesarnya defisit kita. Kemudian kewajiban negara membayar bunga dan cicilan utang berdasarkan hutang Indonesia itu akan cukup besar. Nah, bukan cuma itu, beberapa kementerian juga mendapat mendapat imbas dari pengetatan anggaran itu. Pemangkasan ya di situ. Nah, termasuk yang program Prabowo ini, program Prabowo Gibran itu ya. Akhirnya dialokasikan anggaran 71 triliun. Itu bahwa itu kurang, ya tentu kurang, karena rencananya kan besar, ya menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nah, berdasarkan uang yang terbatas itulah maka di tim Prabowo melakukan beberapa kajian-kajian untuk menyiasati uang yang terbatas itu. Salah satunya muncul wacana soal makan bergizi gratis itu dibuka wacana itu bukan 15.000 tapi 7.500. Nah, setelah diungkap ke publik 7.500, rupanya reaksi publik itu luar biasa. Luar biasa ya, sebagian besar dalam melakukan kritik keras terhadap rencana pemotongan itu. Ya. Mungkin gerah dengan kritikan itu. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka menjawab itu dengan melakukan semacam uji coba makan bergizi gratis di Solo dengan dengan menu-menu yang tertera yang kita lihat di publik itu ada pisang, ada nasi, ada sayur, ada ayam ya. Ada ayam plus susu. Nah, apakah itu sudah menjawab? Ya, untuk menjawab semacam pesimisme publik bahwa ternyata itu cuma 7.500.
Ya itu terjawab, tapi ternyata muncul masalah baru. Justru menu yang ditampilkan itu menjadi subjek kritikan publik. Salah satunya bahwa apakah anggaran 15.000 itu memang sepadan dengan nilai makanan yang ditampilkan itu. Ya. Apalagi kan ditambah dengan kemasannya plastik, mungkin juga ada biaya di situ kan. Packagingnya ya. Packagingnya, jadi akhirnya jadi kritikan. Nah, di publik dikritik soal apa yang dilakukan oleh Gibran itu. Kemudian wartawan bertanya kepada Erlangga Hartarto sebagai Menteri Perekonomian, bagaimana ini? Apakah memang seperti itu standar makan bergizi gratis? Di mana situ juga tertera susu. Ya. Yang mengejutkan jawaban dari Erlangga Hartarto menyatakan bahwa anggaran itu belum ditetapkan, bahkan menu-menunya juga belum ditetapkan. Bahkan yang lebih menarik bahwa belum tentu ada susu. Oh ya. Nah, dari situlah muncul akhirnya pendapatan baru. Tapi Gibran kan tidak berhenti, dia melakukan simulasi berikut di Tangerang itu kan. Pertanyaan tadi, Kang Leo tadi menyebutkan apa yang kira-kira kurang dari uji coba itu, yang sebenarnya bukan soal kurang, tapi soal sebenarnya pemerintah ini sepakati dulu, khususnya pemerintahan Prabowo ya, sepakati dulu menu-menunya apa saja, menu-menu apa saja, termasuk tadi harganya berapa yang disepakati, apakah diturunkan dari 15.000 atau tetap 15.000, mesti disepakati dulu. Terutama soal susu, karena Gibran kan sudah menampilkan profil makanan itu berdasarkan di gambar itu ada susunya. Jangan-jangan kan nanti kan ini kan jadi problem nanti kalau di masyarakat, kalau ini program sudah dilaksanakan, sudah diaplikasi di dalam masyarakat, ternyata misalnya ada yang berbeda, kan juga jadi sasaran kritik lagi nanti pemerintah. Nanti salah lagi kan. Loh, kemarin kan simulasi ada susu, kok sekarang tidak ada susu. Itu lagi. Ini ada yang menarik nih sebenarnya. Di Tangerang itu kan pemilihan Tangerang sebagai salah satu pilot project itu berdasarkan pertimbangan bahwa Tangerang memiliki tipologi nasional yang bisa mewakili daerah perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Nah, di sini saya coba kategorikan pedesaan itu sebagai pegunungan ya, anggaplah. Pesisir ya daerah pantai ya. Mungkin untuk daerah pegunungan menu seperti ikan itu mahal. Nah, jadi ini bagaimana? Apakah setiap daerah nanti akan menyesuaikan dengan tingkat bagaimana menu itu bisa didapat dengan harga yang murah? Itulah sebenarnya tantangannya terberat di situ. Adalah bagaimana menyesuaikan kebutuhan, bagaimana menyesuaikan anggaran yang tersedia dengan menu yang sudah disepakati dengan kondisi masyarakat masing-masing wilayah, kondisi masing-masing daerah. Karena bukan sekedar harga tadi yang kalian sebutkan kan. Komoditi yang ada di situ kan tentu beda-beda harga. Ada daerah yang lebih mahal ayam daripada ikan. Ada daerah yang sebaliknya, lebih mahal ikan daripada ayam. Tentu itu harusnya kan dipertimbangkan. Di situ tantangan terberatnya. Karena ini makan siang gratis ini kan tidak bisa dilakukan secara bertahap. Pengertian gini, kita mesti anggarkan sehari ini 10 juta. Tidak bisa misalnya dilakukan, ini harus selesai dalam satu hari. Dibuatkan dalam satu hari sekian juta orang dapat, harus selesai. Karena kalau ditunda besok, berarti kan makanannya sudah tidak cocok. Apakah harus seragam semua ayam nih misalnya? Nah itu dia. Sementara ini itu masih dalam kajian. Kita sih belum tahu sejauh mana diskusi di internal pemerintahan Prabowo. Tapi kan ya menurut logika kita itu masih dalam kajian, dan menurut logika kita ya harusnya tidak boleh ada dulu keluar soal gizi-gizi itu. Kalaupun keluar ya seperti yang disampaikan Gibran, oke lah, bagus lah untuk meredam keraguan-raguan soal berapa anggaran, ya oke, tidak ada masalah. Tapi kan yang menjadi soal bahwa dikhawatirkan nanti standar itu yang jadikan dasar untuk orang makan itu. Kalau misalnya tiba-tiba berubah kan jadi masalah kan. Kecuali kalau dijelaskan bahwa ini cuma latihan. Betul. ini sekedar sharing pengalaman. Sharing pengalaman saja. Sharing pengalaman pribadi aja. Tapi yang
tapi ini problemnya karena itu dijadikan bahan dasar bagi para katakanlah ya pendukung pemerintah bahwa itu loh yang makan siang gratis sudah terbukti bukan 7.500 tapi 15.000. Ya oke ya, tapi kan bisa jadi bumerang. Ya, mungkin untuk daerah-daerah seperti Jawa atau Jogja misalnya, ini contoh aja. Ya di sana boleh dibilang harga-harga makanan ya kuliner cukup terjangkau ya, cukup, apalagi khususnya untuk kalangan mahasiswa ya. Namun khusus untuk konteks daerah seperti daerah di timur, seperti daerah Sulawesi, Papua, Kalimantan, ini mungkin perlu semacam pertimbangan khusus ya. Perlu lebih dalam memang. Kalau ini kan masih ada waktu ya. Sekarang katakanlah misalnya menunggu pelantikan presiden, mungkin setelah itu dilakukan pembicaraan lebih intensif ke internal. Nanti setelah itu kan masuk pada tahun ke depan, tahun depan 2025. Tahun 2025 juga tentu tidak serta-merta dilaksanakan pada Januari. Jadi ada waktu untuk melaksanakan uji coba itu. Tapi yang terpenting bagi kita ini adalah sekarang ini sebelum keluar sinkronkan dulu antar pemerintah dulu kan. Ya kalau misalnya ini Gibran misalnya mengambil inisiatif melakukan uji coba, oke lah bagus. Tapi apakah uji coba itu sudah disinkronkan dengan tim-tim yang ada, tim-tim yang lain termasuk terutama Prabowo. Nah, ini yang kita tidak tahu karena terbukti ya belum apa-apa Erlangga Hartarto sudah membantah. Contohnya yang paling krusial ini soal susu. Ada nggak susu atau tidak kan? Menurut ini belum diputuskan. Artinya kalau belum diputuskan, susu itu nanti bisa ada, bisa tidak kan? Kira-kira begitu. Betul. Yang mudah-mudahan sih tetap ada dan harga itu mencukupi. Nah kembali ke soal keragaman masyarakat Indonesia itu memang agak sulit. Kalau ini dilaksanakan oleh satu anggaplah kalau pakai vendor. Ya kalau vendor misalnya dibuat sangat beragam bisa saja atau dilibatkan tadi Kang Leo sebutkan sebagai UMKM, katakanlah rumah makan di wilayah-wilayah. Kalau dilibatkan itu bisa teratasi itu. Karena tentu di warung-warung yang ada di kampung-kampung tahu apa menu-menu yang biasa dimakan oleh masyarakat yang ada di sekitar itu. Biarkan mereka bekerja kan. Namun istilahnya sesuai dengan standar menu yang sudah ditetapkan itu ya. Cuma sistem pengawasannya juga kan memang agak repot kan. Misalnya katakanlah satu kabupaten, siapa yang mesti mengawasi untuk memastikan bahwa standar gizi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu dilaksanakan sepenuhnya sampai ke bawah. Ya itu memang ini bukan pekerjaan mudah. Karena ini menyangkut makanan ya. Utamanya dari sisi higienitas, kualitas, sampai packaging ya. Karena itu akan mempengaruhi kualitas ketika sampai di masyarakat. Karena ini ada problem lain ya, itu betul. Jadi ada problem lain soal kalau misalnya dilaksanakan sebagai ini kalau layaknya catering ya. Kalau dibuat dengan model-model catering, berarti kan semacam industri ya. Jadi yang melaksanakan ini semacam industri. Nah, kalau dibuat semacam industri maka tentu problem di distribusi. Berbeda kalau diserahkan misalnya kepada warung-warung ya. Kalau ada mau makan ya silakan datang ke warung kan. Misalnya begitu. Tapi kalau misalnya sistem distribusinya misalnya melalui perusahaan-perusahaan berarti kan masih ada biaya untuk distribusi. Ya, distribusi. Ini juga kan ini juga yang kita bahas ini kan juga masih mereka-reka karena belum ada standar yang disampaikan oleh pemerintah secara resmi. Termasuk apakah ini makan nanti didistribusikan ke seluruh lapisan masyarakat atau hanya sekolah-sekolah. Ya kalau sekolah-sekolah berarti kan ya lebih bagus sih serahkan pada kantin-kantin sekolah saja untuk memenuhi itu. Nah ini juga yang jadi pertanyaan Bang, ini kan karena menyangkut program yang cukup menyerap anggaran cukup besar. Ini kan skemanya kan pasti akan melibatkan pelaksana teknis anggaplah ya, sampai perusahaan catering dan segala macam sampai distribusi. Ini yang jadi pertanyaan di sini, sampai sejauh manakah skema ini? Apakah metodenya itu metode pembelian langsung ke warung-warung misalnya terdekat, atau lewat mekanisme tender? Ini kan kalau ada mekanisme tender ya pasti dalamnya include pajak. Macam-macam. Nah betul itu. Saya kira ya dia harus dikhususkan ini. Kalau misalnya pajaknya
pajaknya juga mesti disertakan dalam ini kan. Include juga ya, udah. pajak itu kan berarti kan paling tidak kalau kita anggaplah PPN kan, PPN-nya kan sudah 12% sudah sendiri kan, 12% kan sudah terpotong. Belum dia dipotong dari keuntungan vendor. Ya, betul. Keuntungan vendor 10-15% kan sudah terpotong lagi, sudah hampir sudah hampir 30%. Nah, kalau 30% dari 15.000 kan terpotong banyak ini. Ya. Ini belum misalnya kalau ada biaya yang tidak resmi kan, biaya tidak resmi misalnya biaya yang dikeluarkan oleh vendor-vendor untuk pelaksana yang atau pemegang kekuasaan di proyek-proyek itu. Itu kan jadi soal. Jadi mudah-mudahan sih bisa struktur organisasi pendistribuannya dibuat sesederhana mungkin. Ya. Makanya kan orang dulu kan mengusulkan ini, daripada begitu kan ada juga yang mengusulkan daripada misalnya dikasih makanan ya transfer aja masing-masing ke semua keluarga yang dia kalau kasih 15.000 setiap hari kan otomatis biarkan dia yang membeli sesuai dengan selera dia kan. Ya. Dengan 15.000 diserahkan kan tentu tidak akan ada potongan. Ya. Gitu. Tapi kembali lagi ke misi program itu mungkin ya mereka terima uang 15.000 tapi mau dibelikan apa terserah mereka nanti kan. Ya memang fungsi pengawasannya di situ yang kurang. Itu saja bahwa mungkin target standar gizi yang diperlukan mungkin bisa saja tidak terpenuhi satu. Yang kedua dikasih uang 15.000 bukan beli makan, beli yang lain atau mungkin bapaknya pakai judi online misalnya kan. Iya. Itu betul. Itu contoh misalnya. Jadi istilahnya gini, ibarat kata bahwa berpotensi itu dimanfaatkan atau digunakan uang itu untuk hal-hal yang tidak terkait dengan soal gizi. Ya. Tapi kalau didistribusikan dalam bentuk makanan jadi, itu juga problem utama karena pekerjaan memproduksi makanan siap saja itu bukan perkara mudah. Ya, betul. Ya. Maka masuk di akal bahwa ada wacana di pemerintahan Prabowo itu ada semacam nanti kementerian khusus menangani itu. Begitu rumitnya itu kan. Iya. Nah ini menyangkut anggaran juga. Misalnya terjadi anggaran itu, memang pemerintah belum mengeluarkan seberapa besar pemangkasan yang akan terjadi. Apakah tetap 15.000, 9.000 atau 7.500. Namun yang jadi pertanyaan di sini, jikalau terjadi pemangkasan hingga 7.500, apakah terbuka peluang dari pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan stakeholder? Karena kalau dalam hari ini misalnya sponsor lah seperti itu. Kan kalau 7.500 saya kira sudah hampir clear bahwa itu sudah dibantah tidak mungkin terjadi. Kemarin mungkin tes pasar aja kan. Wacana itu disampaikan sejauh mana reaksi publik. Ternyata reaksi publik sangat keras mengkritisi itu. Nah, tadi pertanyaannya bahwa bahwa peluang untuk kerjasama dengan sponsor. Ini juga soal kerjasama dengan kan sudah disampaikan oleh Gibran bahwa ada kemungkinan untuk menggandeng perusahaan-perusahaan untuk memanfaatkan CSR-nya masing-masing untuk memenuhi standar kebutuhannya. Ya kita tidak tahu apakah secara undang-undang itu diperbolehkan. Karena ini kan penggunaan anggaran APBN ini kan juga memang tidak boleh semena-mena. Misalnya sudah ada APBN melaksanakan itu terus mesti ada sponsor. Biasanya aturannya tidak boleh. Iya, betul. Boleh. Tapi di Solo infonya katanya ini wacana kan? Iya. Ini wacana. Infonya ada semacam kemitraan ya, istilahnya bantuan dari. Kalau saya tidak salah memahami, saya juga baca itu. Kalau tidak salah memahami, yang dimaksud itu adalah ada anggaran APBN, katakanlah 15.000, tapi CSR itu melengkapinya, atau katakanlah itu tidak genap. Anggaplah contoh yang disampaikan oleh Erlangga itu bahwa tidak ada susu. Nah nanti fungsi CSR-nya itu melengkapi untuk mengadakan susu. Kalau itu menurut pengertian saya. Tapi kan kalau itu yang dilakukan kan muncul masalah baru, ini soal keseragaman. Antaranya tentu kan tidak semua daerah bisa menjangkau bantuan-bantuan yang berupa CSR itu kan. Ada daerah-daerah misalnya tidak ada CSR kan akhirnya tidak lengkap nanti gizinya. Tidak sempurna lah sampai. Tidak sempurna. Mudah-mudahan kita berharap sih Bang program uji coba ini, simulasi ini
akan melahirkan sebuah terobosan-terobosan baru yang kiranya dapat menyempurnakan program makan bergizi gratis. Kalau toh di dalamnya masih terdapat kekurangan, ya mungkin ya dimaklumi saja karena masih uji coba. Ya, iya sekarang ini. Iya. Kan tadi kan kita bicarakan sebenarnya yang kita khawatirkan bahwa uji coba itu jangan sampai dijadikan standar oleh masyarakat. Karena ini kan disorot publik ini. Bahkan makanan itu kan disorot oleh semua media untuk disebarkan seluruh Indonesia, bahkan di antara media sosial juga dibicarakan itu bahwa ini menunya ini dan seterusnya. Yang kita khawatirkan bahwa gambar itu menjadikan standar makan bergizi gratis. Jangan sampai nanti orang akan menuntut dengan standar seperti itu. Ya, kalau betul. misalnya akhirnya diputuskan memang kurang lebih sama dengan itu, berarti tidak ada soal. Berarti uji cobanya ini kan berhasil. Jadi problem kalau ternyata tidak seperti itu. Atau bahkan bisa lebih bagus, nah itu kan berarti tidak ada masalah juga. Jadi masalah kok ternyata kurang. Nah, kalau kurangnya misalnya anggaplah ayam ke ikan, itu mungkin tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau misalnya ternyata tadi di gambarnya itu dicoba ada susu, tiba-tiba tidak ada susu. Nah, itulah yang saya kira yang menjadi masalah bagi ya mungkin bagi pemerintahan, bahwa itu akan mestinya diantisipasi supaya jangan sampai program ini sudah terpublikasi keluar padahal ini belum disepakati. Ini kan sebenarnya poinnya di situ pembicaraan kita itu, Gibran sudah kemana-mana melakukan uji coba, simulasi, tapi ternyata simulasi atau gambaran menu yang tergambar di simulasi itu ternyata belum disepakati. Nah, pertanyaan kita, terus gimana koordinasi antara para petinggi, para penguasa negeri ini kan mestinya sinkron dulu. Jadi bicara dulu lah sebelum Anda publikasi di program ini lebih jauh. Mungkin sebaiknya juga ini sekedar ini aja ya, diskusi di pinggir jalan. Diskusi kita aja berdua, meskipun didengar sama pemirsa. Mungkin baiknya juga cobalah uji coba di daerah-daerah seperti di Sulawesi misalnya, di Kalimantan, di Papua, karena ini kan menyangkut bagaimana tingkat distribusi khususnya distribusi dengan pemenuhan kebutuhan lauk pauk yang sesuai dengan kondisi daerah gitu. Ya saya kira ya kalau lihat gejalanya sih dia akan lakukan ke beberapa daerah. Gibran kan sudah mulai dari Solo, sudah lakukan Tangerang, mungkin di daerah lain yang katakan tadi kan mewakili misalnya di daerah pegunungan misalnya contohnya mewakili tipologi daerah tertentu kan dia mesti lakukan simulasi itu. Tapi sebenarnya bukan ini kan seolah-olah ini kan yang simulasi ini kan simulasi tentang menu yang akan disajikan kepada masyarakat. Harusnya bukan simulasi menu. Yang dilakukan simulasi adalah simulasi bagaimana pendistribusian dari makanan itu kepada tempat itu, berapa menit dari sini, misalnya dari pabrik, anggaplah di pabrik, kemudian distributor kepada agen-agennya, kepada masyarakat. Bagaimana pola distribusinya, itu yang sebenarnya mesti disimulasi. Anggaplah sinyal dalam satu masyarakat bagaimana pola antriannya, bagaimana pola. Karena kalau soal makanan, apalagi ini kan soal menunya atau isi daripada makanan itu ternyata belum disepakati, tapi itu sudah memberi gambaran. Lebih bagus kalau kita ini tadi Kang Leon bilang kita ini bicara antar kita. Mungkin lebih bagus simulasi di soal sistem distribusinya. Karena jangan sampai misalnya ini barang diproduksi. Ini kalau makan siang, anggaplah kita standar makan siang. Kalau makan siang berarti kan malam sudah diproduksi, tidak mungkin pagi. Nah, kalau diproduksi pagi, ikan dipastikan tidak keburu. Apalagi kalau satu vendor, anggaplah vendor terbawa, misalnya UMKM itu misalnya dapat 1.000 dalam satu hari, tentu kalau pagi tidak akan mencukupi. Dia harus masak dari malam. Tapi kalau masak malam itu udah makan siang. Tapi kalau misalnya distribusinya membutuhkan waktu yang agak panjang, bisa sore selesai, khawatirnya basi. Nah itu kan ini problem utama ini di makan siang ini. Jadi bukan makan bergizi nantinya, jadi makan basi. Standar pengolahan juga mungkin ya. Itu kan standar pengolahan otomatis.
terutama ini soal waktu. Di waktu memproduksi makanan itu sampai pada distribusi kepada seluruh yang membutuhkan itu dibutuhkan waktu berapa? Karena ini katakanlah, nah ini juga yang penting saya kira. Tuh satu vendor ya mesti dibatasi. Satu vendor itu maksimal berapa? Enggak apa 1.000, 2.000. Ya mesti disimulasi juga itu. Yeah. Dalam katakanlah misalnya kapasitas produksi Anda berapa? Berapa lama? Anggaplah 1.000 per hari. Oke, industri rumah tangga katakanlah 1.000 per hari. Dia sanggup memproduksi 1.000 packs per hari. Maka harus disimulasi dalam 1.000 itu, mulai dari dibuat sampai pada distribusi selesai 1.000 orang itu berapa waktu yang dibutuhkan. Yeah. Jangan sampai melebihi dari waktu makan siang. Yeah. Itu yang kan tidak boleh karena ya, jangan sampai. Apalagi kalau targetnya anak sekolah. Ya, apalagi anak sekolah misalnya, bagaimana pola-pola pendistribuan dari 1.000 itu. Nah itu yang ini saya kira itu lebih bagus yang itu yang dihitung untuk mencakup katakanlah target sehari berapa juta, itu juga bisa dihitung. Dalam sehari itu misalnya berapa juta anak sekolah ya. Kalau anak sekolah yang jadi sasaran, kita kan juga belum tahu anak sekolah atau ada masyarakat umum juga. Jangan sampai ini misalnya hanya untuk anak sekolah, tapi masyarakat umum sudah berharap juga dapat makan siang. Gitu. Betul. Ya, ini simulasi ini memang agak rumit, perlu lebih hati-hati, perlu lebih tenang. Masih ada waktu. Jangan sampai menimbulkan kesan-kesan baru yang justru blunder. Ya, orang Jakarta bilang blunder. Baik Bang. Ya mungkin diskusi ini mungkin masih akan panjang. Ya. Kita belum tahu karena pemerintah yang jelas sudah melakukan uji coba. Ya. Dan simulasi ini akan melahirkan beberapa tinjauan-tinjauan seperti apa yang harus dibenahi, yang harus disempurnakan seperti apa. Dan kita berharap mungkin kedepannya daerah-daerah lain yang khususnya sesuai tipologi daerah itu, apakah perkotaan, pedesaan maupun pegunungan atau pesisir, itu dapat dilakukan simulasi juga. Sebenarnya untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah ketika berhadapan dengan kondisi daerah yang betul-betul ekstrim dalam hal misalnya kondisi geografis misalnya seperti itu Bang. Karena ini sebelum berakhir ini, karena kan kita sudah pengalaman, Indonesia itu pengalaman, tidak usah gratis. Pemerintah melakukan operasi pasar saja, menjual minyak goreng, beras dan lain-lain, sembako lah, dengan harga murah, itu antrinya udah susah setengah mati. Padahal ini masyarakat yang datang. Gimana nanti misalnya ini makan siang gratis kalau polanya seperti itu misalnya, apakah sistemnya pakai kupon, apa sistemnya langsung didatangi satu-satu? Kalau istilahnya sistemnya didatangi satu-satu, maka otomatis akan waktu yang panjang. Nah kalau mereka yang disuruh datang, maka problemnya adalah soal antrian. Jangan-jangan antriannya juga jadi panjang, memakan waktu lama juga. Dan ini perlu dipertimbangkan lebih matang. Oke, baik Pak. Baik pemirsa, demikian tadi diskusi kami, bincang-bincang redaksi dengan topik program makan bergizi gratis dalam hal uji coba dan simulasi. Kita berharap pemerintah memang masih mengolah apakah tetap mempertahankan nilai 15.000 per porsi ataukah 9.000 atau 7.500, itu belum ada ketetapan. Karena ini menyangkut biaya operasional juga di lapangan seperti apa. Dan kita tunggu hasilnya di masa pemerintahan Prabowo nanti. Mudah-mudahan lancar. Baik. Terima kasih pemirsa. Saya Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Ilham. Mohon pamit dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.